Baik, berjumpa lagi di materi perencanaan strategis SITI. Di minggu yang ke-6, saya akan menyampaikan satu tugas ya. Jadi nanti sampai after UTS itu ada penugasan-penugasan yang sifatnya mandiri ya. Oke, ini saya kasih judul tugas project 1 ya. Judulnya tugas project 1, bukan bikin project, bukan. Nggak usah khawatir. Ah, baik, sebetulnya ini kita akan masuknya gini ya. Saya akan menjelaskan karena Anda adalah SI, jadi kita akan kaitkan dengan segmen bisnis ya dalam perencanaan strategis SITI-nya. Jadi kalau Anda lihat di gambarnya kok ada apa namanya, tiga kekuatan gitu ya, tiga kekuatannya Porter gitu kan. Ini ada persaingan bisnis. Oke, penjelasannya begini ya, singkat saja. Anda akan membuat sebuah perencanaan ya, yang diawali dengan melakukan analisis terhadap organisasi atau bisnis yang sedang Anda jalankan ya. Karena barangkali ada yang sedang menjalankan bisnis saat ini. Nah, ya, organisasi slash bisnis. Artinya kalau Anda lebih mudah dalam menyampaikan data-datanya di organisasi Anda ya, di tugas yang pertama kan sekilas saya sudah tanya-tanya ya untuk memetakan di tempat Anda bekerja ya, ada yang cukup jelas jawabannya, ada juga yang singkat jawabannya, tapi terpetakan ya, artinya memang karena ruang lingkup usahanya berbeda-beda di tempat Anda berkecimpung sekarang ya, Anda aktif, otomatis juga kepentingan terhadap SITI juga berbeda ya. Ada yang menganggap bahwa belum perlu, saya lihat juga ada yang sudah melaksanakan ya, sudah ada dukungan dari manajemen, ya, ada yang belum ya, ada yang harus diperbarui di bagian-bagian tertentu ya, prioritas. Kemudian apakah sudah cukup kondisi SDM yang sekarang ada, kalau mungkin diperlukan penambahan atau mungkin adanya training dan sebagainya, itu ada di jawaban-jawaban yang sudah Anda kumpulkan ke saya. Nah, di tugas ini lebih ke arah coba Anda belajar menganalisa gitu ya, belajar menganalisa posisi gitu yang dihadapi oleh organisasi atau bisnis Anda sekarang. Gitu. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menentukan strategi apa yang nantinya harus ditempuh untuk bisnisnya atau usahanya tetap berjalan. Kira-kira seperti itu. Ya, berkaitan dengan SI ya, tentunya nanti ada SI-nya ya. Nah, langkah pertama yang nanti dilakukan oleh Anda adalah kita menganalisis dulu keunggulan bersaing. Ya, keunggulan bersaing. Nah, supaya mudah, saya berikan satu metode. Ya, ini metode bukan metode saya ya, metodenya Porter. Yaitu Tools Porter 5 Forces Analysis. Jadi 5 analisis kekuatan untuk menentukan posisi kita sekarang. Gitu ya. Karena kalau ini kan Porter bicara industri gitu kan, industri. Tapi kalau misalkan memang ada yang jasa gitu, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kan produk itu tidak harus bentuk fisik sebenarnya ya. Produk itu bisa pelayanan dan pelayanan itu berarti jasa. Itu boleh ya. Nah ini kalau kita lihat ini kan ada newcomer gitu ya, ada newcomer ya, ada pemasok ya, ada produk substitute-nya gitu ya, produk pengganti yang mirip gitu ya dengan produk kita. Ya di sini ada pembelinya gitu kan. Maka di antara ini pasti ya pendatang baru dengan pembeli berarti ada ancaman gitu ya, ancaman pendatang baru.
Ya, kemudian dengan produk yang sejenis berarti ada daya tawar menawar pembeli ya, harga kita gimana ya dibandingkan dengan harga yang pesaing tawarkan. Ini ada daya tawar menawar pembeli ya. Kemudian ada pemasok ya dan produk substitusi, ancaman produk atau jasa substitusi. Betul ya Saudara ya, ada ancaman produk atau jasa substitusi dari pemasoknya. Otomatis kalau ada substitusinya kan ya si pemasok ini apa? Ya agak-agak memilih ya. Wah, kok sana bisa beli lebih baik gitu harganya ya dengan yang kita lakukan otomatis terus saya jual ke sana aja pasokannya gitu kan. Ya, seperti itu ya. Ancaman produk atau jasa substitusi. Kemudian daya tawar penawar dapat daya tawar menawar pemasok. Ya, ini juga harus hati-hati Saudara ya. Baik. Nah, dari apa namanya? Porter 5 force analysis ini nanti Anda analisa nih. Nah, ini kira-kira kayak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau persaingan tinggi ya organisasi kita bisa pakai informasi untuk dapat tetap bersaing. Ya, ancaman pendatang baru dikurangi dan sebagainya dan sebagainya. Ini contoh, Saudara ya. Ini contoh. Nah, yang Anda alami, yang Anda lihat sekarang itu seperti apa? Ya, kalau persaingan tinggi ngapain? Kalau ancaman pendatang baru gimana? Ya, ancaman pengganti ya, pemasoknya bagaimana? Gitu ya, kira-kira yang Anda bisa lakukan, yang Anda bisa analisa apa gitu di posisi sekarang. Bisa ya, jasa juga nggak ada masalah. Pak, kalau jasa pemasoknya apa Pak jasa? Ya, kan kita nggak butuh pemasok. Ada ya pemasoknya informasi ya pemasoknya dan sebagainya. Data-data itu pasokan, Saudara ya. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan analisa, ya Anda sudah menganalisa dengan baik, tentukan strategi apa. Lah ini yang pentingnya di sini nih. Strategi apa yang harus kita ambil untuk bisa bersaing gitu dengan para pesaing kita. Nah, kita bisa milih satu dari 3 strategi generik ya. Ini sebetulnya Porter melakukan strateginya banyak, tapi kita akan coba lihat strategi generiknya Porter. Pertama adalah ya kalau Anda pernah belajar manajemen ini pasti menyentuh ya kalau ada analisisnya Porter ya. Ada differentiation. Differentiation itu bikin produk yang berbeda, yang unik gitu ya. Bikin produk yang berbeda daripada milik pesaing. Apakah itu yang dilakukan? Ceritakan. Gitu kan? Kenapa alasan menggunakan itu? Ya, itu diceritakan. Kemudian ada cost leadership, bikin keunggulan dengan memproduksi dengan biaya rendah sehingga akan meningkatkan profit, betul ya? Kalau biaya rendah akan meningkatkan profit. Salah satunya apa? Ya, salah satunya adalah pemangkasan karyawan. Gitu ya. Yang paling gampang tuh pemangkasan karyawan kan. Kalau pengeluaran buat gaji berkurang, otomatis kan pengeluaran berkurang ya. Itu bisa meningkatkan profit. Ya silakan ya diceritakan. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Ya, konsentrasi pada pasar tertentu yang menjadi keunggulan kita. Gitu. Ya. Melampaui pesaing dengan knowledge dan keahlian skill yang ditingkatkan. Jadi kita segmen di mana? Segmennya di pasar tertentu. Apakah Anda mainnya di pasar tertentu saja? Produk kita sedikit, ya. Produk kita sedikit, tapi kita bisa jual mahal di pasar tertentu. Profitnya tinggi, saudara. Dibandingkan Anda bikin produk massal dengan harga jual yang standar, yang rata-rata. Kita kudu jualan banyak untuk dapat profit yang tinggi kan gitu. Kalau dalam ilmu ekonomi kayak gitu ya. Kan Anda boleh menjual enggak usah banyak-banyak gitu ya, menjual sebatas target tapi mendapatkan keuntungan dengan penjualan itu. Ya, ada strategi yang pokoknya gitu harganya harga murah deh. Harganya murah, jual sebanyak-banyaknya. Dengan barang banyak terjual, otomatis profitnya tinggi. Ada yang seperti itu. Sama kayak kendaraan ya, ada kendaraan yang massal, murah meriah, ada kendaraan yang mahal, Saudara. Ya, mahal tetap dibeli orang. Ya, perusahaannya tetap lead gitu ya sebagai penjual kendaraan dengan merek yang terkenal, dengan merek yang mahal. Nah, silakan Anda buat gitu ya.
Nah, Anda bisa mencari berbagai sumber atau contoh yang ada di internet gitu ya. Sebatas cantumkan URL-nya sebagai reference. Kira-kira itu. Ya, jadi saya ulangi lagi supaya nggak bingung. Yang pertama adalah kita melakukan analisis keunggulan bersaing menggunakan tools Porter 5 Force Analysis. Kalau sudah dapat, ya kita akan tahu posisi kita ada di mana gitu. Nah, Anda jelaskan nih. Ini ada contoh-contohnya ya. Kalau tinggi organisasi apa ya, kalau pendatang baru apa-apa silakan ya. Ini kan mungkin nggak sama dengan kondisi di tempat kerja Anda. Coba Anda berpikir sedikit gitu ya, lebih dalam lagi untuk mencoba menganalisis gitu Saudara ya. Mencoba menganalisis, Pak, apa kaitannya sama SEO? Jelas ya di poin 2 ancaman newcomer dapat dikurangi dengan halangan masuk, barriers to entry. Ya, misalkan biaya tinggi untuk dapat dan menggunakan SI yang dibutuhkan. Artinya kita punya jejaring untuk mengumpulkan data lebih banyak dari mereka gitu. Kita punya pelanggan yang lebih banyak dari mereka dan sebagainya. Itu contoh. Lah itu kan butuh research udah ya. Kita butuh apa namanya? Butuh kekuatan gitu ya, butuh sesuatu untuk melakukan itu. Gitu ya Saudara ya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya jelaskan di pertemuan minggu yang ke-6 ini. Nah, nanti biasa ya saya akan bikin penugasan di Edmodo, kemudian dikumpulkan ya sesuai dengan tenggat waktu itu. Karena next week kita akan nge-zoom untuk mengevaluasi dan memperjelas nanti untuk ujian UTS-nya ya, UTS-nya. Apakah dalam bentuk penugasan atau bentuk yang lain nanti kita akan sepakati di minggu depan ya. Tapi minimal silakan tugasnya dikerjakan Saudara ya. Saya tidak membatasi berapa jumlah halamannya. Jadinya mau 2 halaman, 3 halaman, 10 halaman silakan. Ya, silakan dikerjakan sebisa mungkin. Ini diberi tools supaya gampang gitu maksudnya Saudara ya. Supaya gampang. Jadi kira-kira Anda bisa cerita tentang apa nih itu ya? Kaitannya dengan pendatang baru bagaimana, kaitannya dengan pemasok bagaimana, kaitannya dengan produk substitusi bagaimana gitu ya. Betul ya Saudara ya? Kaitannya dengan pembeli bagaimana silakan diceritakan ya. Kamu setelah dianalisis silakan tentukan kira-kira ada di poin yang mana gitu ya. Pak, kita kerjakan ketiga-tiganya, enggak ada masalah, Saudara ya. Tapi sebetulnya kan ada satu yang jadi keunggulannya kita. Betul ya? Ada satu yang jadi keunggulannya kita. Kalau memang Anda mengerjakan ketiga-tiganya di organisasi Anda, ceritakan saja. Silakan ya, boleh. Oke ya, cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, mudah-mudahan ini bisa dibuat ya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Ya, ini mau long weekend, Saudara ya. Tolong sempatkan untuk membuat tugas. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Mungkin 2-3 hari ya santai ada waktu kosong ya silakan mulai dibuat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Yang tugas pertama sudah mengumpulkan ya. Terima kasih sudah saya rangkum sih Saudara ya. Nanti next week kita akan bahas tugasnya. Ya, sekaligus mungkin tugas yang Anda buat ini ya, tapi ini kan baru dikumpulkan ke-7 berarti nanti kita bisa bahasnya di after UTS. Ya, silakan masuk dulu tugasnya. Demikian saya sampaikan singkat saja ya di minggu yang ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.